Assalamualaikum anak-anak, jumpa kembali dengan Bu Zum. Apa kabar kalian di sana? Bu Zum berharap setiap hari kalian sehat, semangat menyambut ilmu-ilmu yang akan kita pelajari, dan tidak lupa selalu bersyukur setiap hari. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar baca tulis Al-Quran, yaitu yang disingkat BTQ. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada BTQ edisi kali ini? Yang pertama adalah tentang membaca surat Al-Lahab. Nah, mungkin sebagian ada teman-teman kita yang sudah hafal, tapi tetap kita murojaah dan selalu waspada melihat makhraj, tajwid maupun kelancarannya ya. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang bagaimana menyambung huruf hijaiyah. Ya, kalau minggu yang lalu kita bagaimana belajar menulis huruf hijaiyah atau kaidah huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Nah, pada kali ini kita akan belajar bagaimana menyambung huruf hijaiyah. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, perhatikan surat Al-Lahab yang akan Bu Zum bacakan ya. Surat Al-Lahab, Al-Lahab artinya gejolak api. Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Merupakan surat yang ke-111 dalam susunan Al-Quran. Nah, kita mulai dengan ta'awud dulu ya anak-anak ya. Bareng-bareng di sana didengarkan, nanti boleh diikutin setelah ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Bu Zum ulangi lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jangan lupa mantulnya ya anak-anak ya. Ulangi lagi. Ma panjang. Kalau ada tanda coret panjang ini panjang ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Ingat ciri surat Al-Lahab itu ada qalqalahnya, pantulannya yang kuat ya. Ulangi lagi. Sayasla naran dzata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Ingat kalau ada mim tasydid dengung ya, dengungnya agak lama. Fi jidiha hablum mim masad. Jadi belajar Al-Quran itu harus sabar. Kalau hari ini diperbaiki oleh bu guru, pak guru, diperbaiki besok lagi kita harus semangat memperbaiki terus. Karena sekali lagi Bu Zum ingatkan, membaca Al-Quran itu kalau sungguh-sungguh nanti akan betul mendapatkan pahala. Ya, insya Allah nanti akan bisa kalau kita sungguh-sungguh niat untuk belajar Al-Quran dengan baik. Ya, baik anak-anak, nanti diulang-ulang terus ya surat Al-Lahabnya di rumah.
Jadi ada beberapa pertemuan silahkan, yang penting lancar dulu, nggak harus cepat. Nggak harus saya pengen ganti surat, nggak harus. Jadi harus diulang-ulang sampai baik dan benar ya. Selanjutnya kita mulai akan membahas materi yang kedua, yaitu menyambung huruf. Huruf yang pertama apa anak-anak? Yaitu alif. Ya, alif. Nah, biasanya penulisan huruf hijaiyah itu ada kalanya di awal, ada kalanya di tengah, ada kalanya di akhir. Nah, pasti kalian sering melihat lafaz-lafaz Al-Quran ya, yang sering kalian baca, maka amatilah mulai sekarang ya. Kalau di awal huruf alif itu berdiri sendiri seperti ini, nggak ada ekornya dikit pun, nggak ada. Jadi kalau di awal atau di pertama lafaz ada alif itu nggak bisa disambung, nggak bisa disambung ke depan maupun ke belakang. Nah, bentuk alif yang di tengah itu ada ekor sebelumnya. Ya, di tengah sama di akhir mirip. Ya, di tengah sama di akhir mirip. Ada ekor sebelumnya. Tapi kalau alif di awal itu berdiri sendiri, nggak ada ekor sebelum maupun sesudahnya. Inilah contohnya alif di awal. Nah, alhamdu. Perhatikan, alifnya tidak nyambung sama sekali ke huruf sesudahnya. Ya, alhamdu. Yang kedua, contohnya alif di tengah. Perhatikan. Nah, dia digandeng oleh huruf sebelumnya, yaitu shin. Digandeng kalau di tengah. Begitu pula di akhir. Di akhir digandeng dengan huruf sebelumnya. Ya, begini anak-anak, contohnya huruf alif di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, selanjutnya huruf ba. Huruf ba di awal. Huruf ba di awal. Bentuknya sedikit dari depan. Ada nggak utuh ditulis semuanya, tapi kita ambil ujungnya saja dari depan. Itu di awal. Nah, kalau contohnya huruf ba di awal. Contohnya seperti ini. Ya, dia diambil sedikit tapi untuk menyambungkan dengan huruf sesudahnya. Ya, dia bisa menggandeng huruf sesudahnya, tapi diambil sedikit, nggak usah banyak-banyak. Nah, kalau contoh ba di tengah, tuh ada ba di tengah, ada titik di tengah, titiknya di bawah, di tengah-tengah 2 garis sedikit. Ya, 2 garis sedikit-sedikit, di bawahnya ada titik. Seperti ini bentuknya. Contohnya, nah, na'budu. Jadi cukup ada ujungnya ba dengan, maksudnya ujungnya ekornya huruf sebelumnya dan ekornya huruf sesudahnya itu nyambung, cuman dikasih tanda titik gitu aja. Ya. Nah, contoh ba di akhir. Nih, contohnya ba di akhir. Dia mirip ba utuh. Ya, ba utuh kan seperti ini, ba yang utuh, yang bulat itu seperti ini. Cuman bedanya kalau ini ada ekor sedikit sebelum ba utuh itu tadi. Contohnya seperti ini. Al-ghaibu. Ya, jadi dia mirip ba di utuh yang sendiri. Kalau di akhir mirip sendiri. Ya, inilah contoh ba di awal, ba di tengah, dan ba di akhir. Selanjutnya, kalau huruf ba itu sama dengan ta. Ba, ta, sa itu saudaraan. Jadi mirip. Di awal juga mirip ba, cuman bedanya titik ya. Telurnya kalau ba tadi di bawah 1, kalau ta itu telurnya di atas 2. Matanya ya, anggap aja matanya. Matanya ada 2 di atas kalau ta. Kalau ba, matanya ada di bawah 1. Nah, di awal sama aja bentuknya mirip ba ya, ta. Contohnya, nah mirip, cuman diambil sedikit disambungkan dengan huruf sesudahnya. Nah, ini adalah ta di tengah. Sama kan anak-anak ya? Bedanya matanya di atas 2, kalau ba di bawah 1. Nah, sama bentuknya sedikit
nyambung dengan huruf sebelum dan sesudahnya, sedikit-sedikit diambil, cuman bedanya telurnya aja 2 atau matanya 2. Nah, sekarang contohnya tak di tengah. Tuh, tak di tengah yang warna hitam itu ya. Yang warna hitam itu sedikit kan anak-anak ya, cuman bentuknya ada garis 2 dikit gitu, terus dikasih mata 2. Nah, sekarang kalau tak di akhir. Contohnya, nah mirip dengan tak utuh yang sendiri. Cuman bedanya dikasih ekor sebelumnya sedikit. Ya, itu tak di akhir. Sama kan teman-teman? Sama kayak bak tadi ya. Baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Contohnya tak di akhir seperti ini. Ya, masih ingat ya? Bak, tak, sa itu saudaraan. Mirip. Mirip, bentuknya mirip. Kalau disambung di awal juga sama, di tengah sama, di akhir sama. Cuman bedanya mata aja. Matanya ada 1, ada 2, ada 3. Nah, sekarang huruf sa. Nah, sa. Mirip kan teman-teman? Mirip dengan huruf ba, ta tadi. Sa di awal. Contohnya saubun. Seperti ini. Ya. Sa di tengah. Contohnya masaluhum. Tuh. Jadi ingat matanya ada 3. Kalau sa, bentuknya sama dengan cara nyambungnya sama dengan huruf ba dan ta tadi. Kalau di awal sedikit ngambil dari depan, kalau di tengah garis 2, lalu dikasih mata 3. Nah, begitu pula di akhir. Di akhir juga sama dengan ba dan ta tadi. Jadi ba, ta, sa saudaraan. Ya, teman-teman ya. Bentuknya contohnya di akhir seperti ini. Hadisun. Ingat-ingat. Nah, sekarang ini mohon di screenshot ya, nanti di screenshot, diambil gambarnya, lalu disalin tulisan yang ada di bawah ini. Alhamdu, yasha'u, ana. Jadi alif di depan, alif di tengah, alif di akhir, ba di awal, ba di tengah, maaf ini nun ya. Ba, maaf ini bukan ba, bukan nun, tapi ba. Jadi ada sedikit kesalahan. Ini anggap aja titiknya di bawah ya teman-teman ya. Jadi yang kedua, ba di awal, ba di tengah, ba di akhir, tak di awal, tak di tengah, tak di akhir. Nah, sa di awal, sa di tengah, sa di akhir. Ini nanti disalin, di screenshot ya. Nanti dikerjakan, ditulis di buku kalian. Nah, sampai di sini video pembelajaran BTQ dari Bu Zum. Semoga kita diberi rezeki kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu semangat belajar terus di rumah, karena manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka mendapatkanlah ia. Ya, Bu Zum akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.